Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang teman-teman semua. Ketemu lagi dengan mata kuliah ekowisata. Hari ini kita akan membahas mengenai konservasi dan ekowisata. Bersama saya, Muhammad Chandra Wirawan Arif, dari program studi Sarjana Terapan Pariwisata Bahari Universitas Padjadjaran. Teman-teman semua, dalam ekowisata dan konservasi, ada beberapa hal yang memang perlu kita pahami. Yang pertama adalah bahwa berbagai habitat dan ekosistem itu memegang peranan penting dalam keberadaan dan keberlanjutan suatu organisme dan sumber dayanya. Tidak cukup di sana, jasa lingkungannya tidak hanya dinilai secara langsung dalam bentuk ekonomi, tapi keberadaannya akan sangat berpengaruh terhadap kondisi sosial dan perekonomian. Oleh sebab itu, ini yang mesti kita pahami, aktivitas yang ada di sekitarnya harus mampu menjaga dan mencegah dampak negatif hingga meningkatkan jasa layanan ekosistemnya. Salah satu upaya yang dapat dilakukan dari program studi Pariwisata Bahari adalah konservasi dengan aktivitas ekowisata. Dengan pendekatan konservasi, setidaknya ada 3 hal yang mesti kita pahami. Yang pertama adalah habitat, yaitu tempat di mana suatu organisme atau sumber daya atau spesies itu berada. Sebagai contoh misalkan, kawasan terumbu karang, mangrove, estuarin, laguna, itu merupakan habitat bagi organisme, spesies yang hidup di dalamnya, tumbuh dan berkembang di dalamnya. Pendekatan berikutnya, jika kita bicara konservasi, maka kita akan lakukan dengan pendekatan perlindungan atau pemanfaatan satu spesies. Sebagai contoh, kita mengenal konservasi beberapa jenis mamalia, seperti paus, dugong. Kemudian jenis-jenis ikan seperti Napoleon, tuna, ikan mola, hiu, dan beberapa jenis ikan lainnya. Yang tidak kalah menarik dalam pariwisata bahari, tentu saja misalkan beberapa jenis reptil, seperti penyu dan komodo. Setelah habitat dan spesies atau organisme, hari ini kita juga mendengar konservasi dalam bentuk genetik atau sifat-sifat bawaan dari satu spesies atau organisme. Teman-teman mungkin juga ikut mendengar, misalkan kita ingin mendapatkan varian yang mampu tumbuh lebih baik atau memiliki warna lebih cantik. Sehingga hal-hal seperti inilah yang kemudian kita perlu pikirkan dalam pengembangan ekowisata berbasis konservasi. Untuk itu, teman-teman semua, setidaknya dasar aktivitas ekowisata perlu kita lihat dalam kerangka yang lebih luas. Yang pertama adalah memahami karakter habitat tersebut. Bagaimana terumbu karang itu hidup, bagaimana dia akan terpengaruh oleh lingkungan di sekitarnya. Bagaimana mangrove bisa berkembang. Dan bagaimana mangrove bisa rusak. Sehingga kita bisa melakukan aktivitas berdasarkan karakter habitat tersebut. Berikutnya, kita akan memahami dasar aktivitas berdasarkan sifat dan perilaku organisme. Mohon dicatat dan perlu diingat oleh teman-teman semua bahwa sifat dan perilaku organisme di alam pada dasarnya adalah hewan liar. Dan mereka akan berperilaku seperti layaknya mereka ada di alam. Dan kita harus memahami karakter tersebut. Dalam beberapa aktivitas, mungkin teman-teman melihat memberi makan kepada hiu, kepada manta, kepada paus bahkan. Tapi perlu diingat bahwa
mereka adalah hewan-hewan liar yang punya perilaku yang liar juga. Maka kita perlu pahami sebelum kita melakukan aktivitas tersebut. Berikutnya, kita pahami keterkaitan habitat dengan organismenya. Sebagai contoh, penyu memiliki pola migrasi. Dia akan memilih tempat memijah atau bertelur yang berbeda dengan tempat dia makan. Dia akan berpindah dari satu lautan ke lautan yang lain. Dia akan berpindah dari satu pantai ke pantai yang lain. Sehingga upaya ekowisata dengan berbasis konservasi terhadap penyu itu kita akan pahami bagaimana caranya bila kita beraktivitas saat penyu bertelur. Bagaimana saat penyu makan. Bagaimana penyu di kawasan terumbu karang. Kita akan menyesuaikan dengan aktivitas mereka dalam habitat yang berbeda. Kemudian kita akan masuk untuk memilih aktivitas ekowisatanya. Dalam kondisi terumbu karang yang hari ini mendapatkan tekanan, kerusakan, sama halnya seperti mangrove, maka kita akan melakukan aktivitas ekowisata yang berbeda. Kita tidak hanya melakukan kunjungan melihat jenis mangrove, melihat jenis ikan yang ada di terumbu karang, melihat jenis burung yang ada di mangrove, atau melihat jenis satwa yang lainnya. Tapi kita bisa melakukan berbagai macam aktivitas untuk meningkatkan layanan ekosistemnya. Kita bisa melakukan penanaman mangrove. Kita bisa melakukan pembenihan mangrove. Kita bisa melakukan transplantasi karang. Dan kita bisa melakukan beberapa aktivitas lainnya untuk meningkatkan kondisi lingkungan dan meningkatkan jasa lingkungan dari ekosistem tersebut. Kemudian, berdasarkan sifat dan perilaku organisme, kita bisa melihat kapan waktunya memberi makan untuk hiu, kapan waktunya makan manta, kapan waktunya makan penyu. Lain itu juga kita bisa memilih apakah kita mau melihat aktivitas penetasan penyu atau melepas tukik. Ya, itu bisa kita lakukan bila kita memahami sifat dan perilakunya. Jangan salah teman-teman, kesalahan kita bereaksi terhadap hewan, maka akan memberikan kesempatan juga mereka bereaksi yang salah terhadap kita. Walaupun sebetulnya bagi mereka, reaksi mereka adalah normal. Tapi bagi kita sebagai wisata, kita tidak cukup untuk mengantisipasi bila ternyata reaksi hewan atau satwa itu memberikan dampak negatif terhadap kita, bahkan mengakibatkan kecelakaan pada kita. Sehingga penting untuk memahami perilaku dari hewan tersebut. Nah, yang terakhir adalah berdasarkan keterkaitan habitat dan organisme. Teman-teman bisa melihat pada waktu-waktu tertentu beberapa jenis hewan atau organisme akan melakukan migrasi bergelombol. Ya, di saat itu mungkin kita bisa melakukan diving, ya, dengan hewan-hewan tersebut dalam kelompok-kelompok besar. Bila kita pahami kapan mereka ada di terumbu karang, maka kita bisa melakukan diving dengan terumbu karang sekaligus melihat manta. Bila kita memahami kapan mereka akan bermigrasi ke kawasan lamun, maka kita bisa melakukan aktivitas melihat penyu dengan kawasan seagrass atau lamun. Pemilihan-pemilihan ini penting untuk memastikan bahwa ekowisata ini dilakukan sesuai dengan organismenya, dengan habitatnya, dan perilaku-perilaku mereka kita pahami dan kita memilih aktivitasnya mengikuti perilaku-perilaku mereka di alam. Ini beberapa contoh atraksi ekowisata yang bisa kita kembangkan seperti saya sampaikan sebelumnya. Kita bisa melakukan rehabilitasi habitat, penanaman mangrove, lamun, transplantasi karang, atau bersih pantai. Seperti yang hari ini kita lihat akibat penumpukan sampah plastik yang ada di muara,
ke pantai, ataupun hingga ke lautan. Ya. Kemudian, kita bisa melakukan diving bersama parimanta, hiu, lumba-lumba. Kemudian diving di terumbu karang, ataupun diving di dalam gua-gua yang hari ini ada di dalam laut. Dan ekowisata yang lain, misalkan, kita bisa melihat penyu bertelur, migrasi paus, migrasi manta. Namun demikian, teman-teman mesti pahami bahwa aktivitas-aktivitas ekowisata kita harus memastikan bahwa aktivitas-aktivitas mereka tidak terganggu. Karena bila penyu tidak bisa bertelur karena aktivitas wisata kita, maka keberlangsungan dan keberlanjutan mereka bisa terganggu. Inilah gambaran sederhana bagaimana kita melakukan aktivitas ekowisata dengan pendekatan-pendekatan konservasi, memahami habitat, memahami perilaku dari satwa atau organisme, dan yang terakhir, memahami keterkaitan antara habitat atau ekosistemnya dengan spesies dan organismenya. Terima kasih. Kita ketemu lagi di mata kuliah yang lain bersama program studi Pariwisata Bahari Universitas Pajajaran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.